Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang modernisasi atau modernitas dan juga contohnya dalam bidang administrasi publik. Modernisasi berarti proses menuju masa kini atau proses menuju masyarakat yang modern. Modernisasi dapat pula berarti perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang modern. Jadi, modernisasi merupakan suatu proses perubahan di mana masyarakat yang sedang memperbarui dirinya dan sedang berusaha mendapatkan ciri-ciri dan juga karakteristik yang dimiliki oleh masyarakat modern. Menurut Sujono Sukanto, modernisasi adalah suatu bentuk dari perubahan sosial yang terarah yang didasarkan pada suatu perencanaan yang biasanya dinamakan social planning. Sedangkan menurut Astrid S. Susanto, modernisasi adalah proses pembangunan yang diberikan oleh perubahan demi kemajuan. Menurut J. Westcott, modernisasi merupakan penggantian teknik produksi dan cara-cara tradisional ke cara yang tertampung dalam pengertian revolusi industri. Syarat-syarat terbentuknya modernisasi menurut Sujono Sukanto yaitu: yang pertama, cara berpikir ilmiah atau scientific thinking yang sudah melembaga dan sudah tertanam kuat dalam kalangan pemerintah maupun masyarakat luas. Yang kedua, sistem administrasi negara yang baik dan benar-benar mewujudkan birokrasi. Yang ketiga yaitu sistem pengumpulan data yang baik, teratur, dan terpusat pada suatu lembaga atau badan tertentu seperti BPS atau Badan Pusat Statistik. Selanjutnya yaitu penciptaan iklim yang menyenangkan terhadap modernisasi, terutama media massa. Yang kelima yaitu tingkat organisasi yang tinggi, terutama disiplin diri. Yang keenam yaitu sentralisasi wewenang dalam perencanaan sosial atau social planning yang tidak mementingkan kepentingan pribadi atau golongan. Selanjutnya yaitu gejala-gejala modernisasi dalam segala bidang. Yang pertama yaitu bidang budaya. Dalam bidang budaya ditandai dengan semakin terdesaknya budaya tradisional oleh masuknya pengaruh budaya dari luar, sehingga budaya asli semakin pudar. Yang kedua yaitu bidang politik. Dalam bidang politik ditandai dengan semakin banyaknya negara yang lepas dari penjajahan, munculnya negara-negara yang baru merdeka, tumbuhnya negara-negara demokrasi, lahirnya lembaga-lembaga politik. Yang ketiga yaitu bidang ekonomi. Di bidang ekonomi sendiri ditandai dengan semakin kompleksnya kebutuhan manusia akan barang-barang dan jasa, sehingga sektor industri dibangun secara besar-besaran untuk memproduksi barang. Yang keempat yaitu bidang sosial. Di bidang sosial ditandai dengan semakin banyaknya kelompok baru dalam masyarakat, seperti kelompok buruh, kaum intelektual, kelompok manajer, dan kelompok ekonomi kelas, baik kelas menengah maupun kelas atas. Ciri-ciri masyarakat modern. 1. Dalam masyarakat modern, tindakan sosial diambil berdasarkan pilihan, bukan berdasarkan kebiasaan ataupun tradisi. Yang kedua, masyarakat modern selalu mengalami perubahan-perubahan secara cepat karena kualitas masalah yang dihadapi oleh masyarakat modern cenderung kompleks, sehingga masyarakat modern cenderung menyesuaikan diri. Yang ketiga yaitu kompleks permasalahan yang dihadapi masyarakat modern memunculkan adanya spesialisasi di segala bidang. Yang keempat yaitu sistem perekonomian masyarakat modern berorientasi pada efisiensi dan kemampuan untuk memelihara pertumbuhannya, sedangkan mekanismenya bertumpu pada pasar. Selanjutnya yaitu, dalam masyarakat modern, penghargaan lebih besar diberikan kepada individu berdasarkan kemampuan intelektualitasnya yang mendatangkan banyak prestasi. Selanjutnya yaitu, dalam masyarakat modern, hubungan antar individu telah berkurang. Masyarakat modern cenderung bersifat individualis, namun lebih objektif dalam memandang individu lainnya. Ciri selanjutnya yaitu manusia modern selalu ingin mendapat pengakuan sebagai individu.
selain sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, masyarakat modern senantiasa berupaya untuk terus maju, tidak statis, dan berusaha menampilkan serta mencari yang terbaik sehingga masyarakat modern sangat menjunjung profesionalitas. Selanjutnya, pada umumnya, masyarakat modern mampu membimbing dirinya sendiri, mampu menetapkan pilihan-pilihan, dan mengambil keputusan sendiri untuk menghadapi perubahan-perubahan. Yang terakhir yaitu struktur sosial masyarakat modern bersifat terbuka dan juga sukarela. Selanjutnya yaitu dampak modernisasi. Modernisasi memiliki dampak negatif dan juga tentunya dampak positif. Dampak positifnya yaitu 1. Memperkuat integrasi dalam masyarakat. Seperti telah dibahas sebelumnya, bahwa ciri masyarakat yang modern diantaranya adalah memiliki sikap yang terbuka terhadap segala bentuk pengalaman dan perubahan. Dengan adanya sikap ini, tentunya akan memperlancar proses komunikasi dan interaksi. Proses interaksi yang lancar akan mempererat jalinan hubungan antar warga dan juga akan memupuk integrasi sehingga semakin kukuh. Yang kedua yaitu peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Kesiapan manusia modern untuk berubah dan terbuka pada hal-hal baru akan mengubah pola pikir mereka. Seperti masuknya ilmu pengetahuan dan teknologi baru yang dapat membantu meringankan beban pekerjaan serta menghemat waktu dan tenaga. Membuat mereka yakin bahwa dengan adanya IPTEK akan meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidupnya. Yang ketiga yaitu kemajuan di bidang industri. Adanya modernisasi dapat menunjang kemajuan di bidang industri. Semua kemudahan, fasilitas-fasilitas teknis yang ada akan lebih mempercepat proses produksi dan distribusi barang dan jasa yang dihasilkan. Dalam proses produksi, kemajuan di bidang teknologi terutama penambahan jumlah mesin-mesin produksi akan dapat menghasilkan barang dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang singkat. Dalam hal ini, tentunya akan berimbas pada keuntungan yang besar. Selanjutnya yaitu meningkatkan kesadaran politik dan demokrasi. Semakin mudahnya mengakses informasi, baik dari media cetak maupun media elektronik, maka semakin banyak pula pengetahuan politik yang didapatkan oleh masyarakat. Dengan demikian, sikap kritis sebagai perwujudan kehidupan yang demokratis akan lebih mudah terbentuk. Dampak positif yang terakhir yaitu kemajuan di bidang transportasi. Saat ini, masyarakat sudah dimanjakan dengan fasilitas-fasilitas transportasi yang mengedepankan kenyamanan, keterjangkauan, harga, dan ketepatan waktu. Semua bidang transportasi, mulai dari kendaraan seperti bus, taksi, kereta api, pesawat terbang, dan kapal laut, saat ini berlomba-lomba mengembangkan dan menambah fasilitas-fasilitas baru pada armada mereka untuk melayani masyarakat. Sedangkan dampak negatif modernisasi yaitu yang pertama, pola hidup konsumtif. Perkembangan industri yang pesat membuat penyediaan barang kebutuhan masyarakat melimpah. Dengan begitu, masyarakat mudah tertarik untuk mengonsumsi barang dengan banyak pilihan yang ada. Yang kedua yaitu sikap individualistik. Masyarakat merasa dimudahkan dengan teknologi maju membuat mereka tidak lagi membutuhkan orang lain. Dalam beraktivitasnya, kadang mereka lupa bahwa mereka adalah makhluk sosial. Dampak selanjutnya yaitu gaya hidup yang kebarat-baratan. Tidak semua budaya barat baik dan cocok diterapkan di Indonesia. Budaya negatif yang mulai menggeser budaya asli adalah anak tidak lagi hormat kepada orang tua, kehidupan bebas remaja, dan lainnya. Yang keempat yaitu kesenjangan sosial. Apabila dalam suatu komunitas masyarakat hanya ada beberapa individu yang dapat mengikuti arus modernisasi dan globalisasi, maka akan memperdalam jurang pemisah antara individu dengan individu lain yang stagnan.
Hal ini akan menimbulkan adanya kesenjangan sosial. Contoh modernitas dalam bidang administrasi publik yaitu adanya e-administrasi. E-administrasi merupakan transformasi surat dalam bentuk digital yang diciptakan untuk merespon informasi yang masuk atau keluar serta mempermudah disposisi dan tindak lanjut pejabat pada dinas terkait. Adanya sistem e-administrasi itu memudahkan dalam surat menyurat. E-administrasi bisa mempercepat waktu dalam merespon informasi yang masuk, sehingga seorang pejabat bisa memberikan respon yang cepat. E-administrasi juga bisa menekan penggunaan kertas sehingga paperless. Yang tidak kalah penting adalah pengarsipan dokumen akan menjadi lebih tertata karena database tersimpan dalam server yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun dengan jaminan keamanan dan kerahasiaan yang terjaga. Sistem e-administrasi juga memuat informasi yang bermanfaat bagi user di luar dinas untuk mengetahui sejauh mana progres surat yang telah diupload ataupun diajukan. Adapun tujuan aplikasi ini yaitu untuk mempermudah kegiatan surat menyurat dalam jajaran dinas pemerintah agar proses pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cepat, efektif, efisien, dan transparan. Proses surat menyurat dapat diakses melalui komputer, handphone, iPad, dan gadget lainnya dengan koneksi internet. Beberapa keunggulan dari aplikasi e-administrasi yaitu: yang pertama, dapat diakses melalui komputer, handphone, iPad, dan gadget lainnya dengan koneksi internet. Yang kedua, penyampaian disposisi menjadi lebih cepat sehingga mempercepat penanganan permasalahan. Yang ketiga, proses pencarian surat atau searching dilakukan lebih mudah, lebih cepat, dan dapat dicetak pada saat dibutuhkan. Yang keempat, informasi adanya surat masuk dapat diketahui dengan cepat melalui aplikasi Android yang telah terinstall. Yang kelima, pejabat pemberi disposisi tidak harus berada di kantor, tetapi dapat memberikan disposisi dan memantau perkembangan maupun laporan via internet. Yang keenam, penghematan biaya kertas karena paperless, penghematan waktu karena berbasis surat elektronik. Selanjutnya, dapat melakukan verifikasi secara online, penanganan trouble maintenance yang mudah dan cepat, pengaturan hak akses hanya untuk yang berhak mengakses, dan juga dapat dikembangkan fitur lain sesuai kebutuhan.